Aku meninggalkan Surabaya dengan gejolak batin seolah seorang panglima yang baru memperoleh kemenangan di medan pertempuran. Tante Irenka pun tampak bersemangat, bahkan pada suatu saat ia bertanya, "Denis, tahukah kamu siapa buyarku yang telah membeli ketiga kapal tanker itu?" "Siapa Tante?" Aku balik bertanya. "Ayahku sendiri." "Ayah Tante?" Tanyaku lagi. "Iya, dan yang sangat menyenangkan, ketiga kapal tanker itu sudah dibeli lagi oleh seorang pengusaha minyak. Sekarang ketiga kapal tanker itu sudah melaut menuju ke luar sana." "Begitu cepatnya proses itu terjadi," ucapku. "Tidak terlalu cepat juga, kita kan menghabiskan waktu 2 minggu selama ini. Kemarin buir itu datang ke Surabaya, beserta nahkoda dan kreu kapalnya," sahutnya. "Baguslah, berarti kita sudah mencapai sukses yang gemilang ya Tante," ucapku. "Iya, itu suatu pertanda bahwa hubungan kita harus berlanjut terus sampai tua," ucapnya. "Siap Tante," sahutku. "Duit pembagian keuntungan itu mau dipakai untuk apa Denis?" tanyanya. "Biar mengendap aja dulu di rekeningku Tante, itu kan bukan duit sedikit, harus dipikirkan sematang mungkin. Mau dipakai apa nanti?" sahutku. "Mau dijadikan tambahan modal usahamu?" tanyanya. "Sebaiknya begitu, kalau tidak diputar, lama-kelamaan bisa habis juga nanti," jawabku. "Kamu masih sangat muda, tapi pola pikirmu sudah sangat dewasa dan penuh tanggung jawab. Itu salah satu kelebihanmu sayang," ucap Tante Irenka sambil memberikan hadiah di TV kiriku. "Terima kasih Irenka sayang," ucapku di belakang setir mobil Tante Irenka. Aku suka sekali kamu panggil aku dengan sebutan Irenka sayang. Itu membuatku makin dalam mencintaimu Hone," ucapnya. Tante Irenka sudah berterus terang bahwa yang menjadi buir ketiga kapal tanker itu adalah ayahnya sendiri. Tapi aku tetap merahasiakan siapa pemilik ketiga kapal tanker itu, karena takut berbuntut panjang kalau beritanya menyebar kemana-mana. Selain daripada itu, percuma juga aku menyebut nama Tante Aini, karena Tante Aini itu adik kandung mamaku, sementara Tante Irenka adalah istri adik kandung papa. Pasti mereka tidak saling kenal, terutama karena keluarga papa tidak sekompak keluarga mama. Silaturahmi antar saudara kandung pun sangat jarang terjadi. Yang membuatku agak ragu-ragu, Tante Irenka memintaku mengantarkannya sampai di rumahnya. Berarti aku akan berjumpa dengan Om Safik, dan itu membuatku takut juga sir. Tapi Tante Irenka berkata, "Nanti kita harus bersikap seperti belum terjadi apa-apa di antara kita berdua. Santai aja Milenek." "Milenek?" tanyaku bingung. "Milenek itu artinya kekasih di dalam bahasa di negaraku," ucapnya. Akhirnya aku berhasil menambahkan diri untuk mengantarkan Tante Irenka ke rumahnya. Berarti aku harus menjumpai Om Safik tanpa perasaan takut ataupun khawatir. Karena Tante Irenka sudah menjamin takkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ternyata sore itu, Om Safik sedang duduk di teras belakang, di atas kursi rodanya, menghadap ke arah taman yang berada di perkarangan belakang rumahnya. Tante Irenka duluan menghampiri Om Safik, lalu mencelikun sepasang TV adik papaku itu. "Bagaimana, sukses?" tanya Om Safik dengan suara yang agak peloh. "Mungkin salah satu dampak kena stroke itu." "Sukses Pap, itu anaknya Bang Adrian ikut," sahut Tante Irenka sambil menunjuk ke arahku. "Mana?" ucap Om Safik sambil memutar arah kursi rodanya. Mungkin untuk menoleh pun tidak bisa. Cepat aku berlutut di depan kursi roda adik kandung papaku itu. "Ini Denis Om," ucapku sambil mencilikung tangan Om Safik. "Waduh, Denis sudah jadi pemuda gini, papamu sehat?" tanya Om Safik dengan suara yang kurang jelas, sambil mengusap-usap rambutku. "Sehat Om, papa suka kesini kan?" "Sering," sahut Om Safik. "Sejak aku kena stroke, papamu suka nengok kesini seminggu sekali," ucapnya lagi. "Oh, terus adik-adik kemana Om?" tanyaku. "Elke dan Hania pada kuliah di luar negeri," sahutnya. "Jadi di sini Om cuma berdua dengan Tante Irenka saja?" tanyaku. "Bertiga dengan adik tantemu itu," sahut Om Safik. "Oh iya, tunggu sebentar ya Den, kamu harus kenal juga dengan adikku," kata Tante Irenka sambil melangkah ke lorong menuju pintu-pintu yang berderet. Pada saat itulah, Om Safik berkata padaku,
Apakah tantemu sudah bilang mengenai sesuatu yang harus dirahasiakan itu? Tanyanya. Sudah om, sahutku tergagap. Aku titip tantemu itu ya dan aku sudah tidak berdaya dalam masalah yang satu itu. Tapi aku tak mau kehilangan dia, pintanya. Iya om, sahutku. Nah daripada dia melakukannya dengan orang luar, mendingan kamu yang mewakili aku untuk memenuhi keinginannya yang masih kenceng itu, ucap Om Syafiq. Iya om, jawabku. Yang penting dia tetap mendampingiku sampai aku mati nanti. Tapi Dennis yang harus bisa membuatnya bahagia dalam hal itu ya. Aku ingin membahagiakannya dengan caraku sendiri. Tapi jangan ngomong apa-apa sama papamu ya. Jadikan hal ini rahasia kita bertiga, aku, tantemu dan kamu Din. Jelas Om Syafiq. Iya om, jawabku. Emangnya selama di Surabaya, kalian belum pernah melakukan apa-apa? Tanyanya. Belum om, di Surabaya kami sibuk mengurus bisnis. Lagian aku ingin kejelasan dari om dulu, sahutku berbohong. Seperti yang disarankan oleh Tante Irenka dalam perjalanan dari Surabaya tadi. Sekarang, sudah jelaskan. Tantemu tidak berbohong, aku sendiri yang menganjurkannya. Seperti yang sudah diceritakan barusan. Bisakan kamu membantuku dalam hal yang harus dirahasiakan itu? Tanya Om Syafiq. Siap om, sahutku dan tak lama kemudian Tante Irenka muncul. Bersama seorang cewek bule cantik, mengenakan gaun panjang ditutup oleh jaket tebal. Cantik dan segar kelihatannya, aku yakin usianya pun masih belasan tahun. Lalu aku berjabatan tangan dengan adik Tante Irenka yang bernama Anastasi itu. Yang membuatku terlongong adalah, Anastasi itu cantik sekali. Nih kenalin adikku, kata Tante Irenka. Namanya Anastasi. Kalau di negara lain sih namanya bisa jadi Anastasia atau Anastasia. Dennis bisa manggil Ji aja sama dia, biar gak sulit ngucapinnya, ucap Tante Irenka. Maka diam-diam aku melakukan sesuatu yang iseng, bahwa ketika aku berjabatan tangan dengannya, ujung telunjukku mengorek-ngorek telapak tangan Anastasi. Dan cewek bule itu menatapku dengan senyum manis di bibirnya. Namun tak lama aku melakukan hal itu, karena tampak Om Syafiq menggerakkan kursi rodanya yang lumayan canggih. Kursi roda yang dilengkapi dengan tenaga listrik, sehingga tangannya tak perlu mengayuh rodanya, cukup dengan memijat tombol saja. Aku mau istirahat dulu ya Dennis, kata Om Syafiq. Kamu mau nginap di sini kan? Tanyanya lagi. Iya om, sahutku terlontar begitu saja. Tante Irenka pun mengikuti kursi roda elektrik itu. Sementara aku dan Anastasi masih berada di teras belakang rumah Om Syafiq, yang lumayan besar dan megah itu. Can you speak Indonesia? Tanyaku. Bisa, sahut Ji. Aku kan sudah 6 tahun tinggal di Indonesia, ucapnya. Wow, kirain belum lama di sini, sahutku. Sejak kelas 1 SMP aku tinggal di sini, jelasnya, dan tak lama kemudian, Tante Irenka muncul lagi dan memberi isyarat padaku agar mengikutinya menuju pintu pertama yang berderet di lorong itu. Aku pun mengikuti langkahnya, masuk ke dalam kamar pertama. Setelah berada di dalam kamar, Tante Irenka berkata, Om Syafiq mengizinkanku untuk melakukannya denganmu sekarang. Tapi aku akan memberikan JTH-ku kepada Zi, kasihan dia itu. Usianya sudah 18 tahun, tapi belum pernah merasakannya dengan seorang pria. Kalau di negara kita sana sih, cewek baru berusia 14 atau 15 pun, banyak yang sudah merasakannya, ucap Tante Irenka. Iya, aku pernah dengar masalah itu, ucapku. Si memang cantik, tapi ada sesuatu yang membuatnya minder, sehingga setelah tinggal di sini, gak mau bergaul, ucap Tante. Memangnya kenapa dia Tante? Tanyaku. Keindahan depannya demikian banget, jauh lebih begitu, daripadaku, sahut Tante Irenka. Makanya dia selalu memakai jaket, untuk menyembunyikannya. Dennis maukan menolongnya, ucap Tante lagi. Dengan cara, apa aku bisa menolongnya? Tanyaku. Setengah berbisik Tante Irenka menyahut. Kasih dia pengalaman seperti yang telah kita lakukan, supaya sikapnya ceria lagi, seperti di masa kecilnya. Tante serius nih? Tanyaku. Sangat serius, masa aku main-main dalam masalah yang seperti itu? Aku sangat menyayangi adikku itu, sehingga aku ingin berusaha membahagiakannya, agar jangan murung terus begitu. Dennis maukan membantuku, untuk membahagiakan adik kesayanganku itu? Tanya Tante Irenka.
Memangnya dia mau sama Denistan? Tanyaku. Pasti maulah, masa dikasih cowok setampan kamu dak mau? Aku aja sampai jatuh cinta sama kamu. Bagaimana, kamu mau kan sayang? Atur-atur ajalah, tapi aku harus mandi dulu, biar segar. Membiulai, kan ada hammer mandi. Ucap Tante Irenka menunjuk ke pintu hammer mandi yang ada di dalam hammer itu. Oke, aku mau mengambil tas pakaianku dulu di mobil. Ucapku lalu aku keluar menuju garasi untuk mengambil tas pakaianku dari bagasi mobil Tante Irenka. Hari pun mulai malam, aku membihuai sebesih mungkin di bathroom yang berada di hammer itu. Selesai membihuai, ku kenakan celana nuah pendek dan biji kaos serba putih. Lalu keluar dari hammer membihuai. Ternyata Tante Irenka dan Anastasi sudah duduk di sofa yang tak jauh dari bed. Setelah aku muncul di bedroom, Tante Irenka berkata dalam bahasa Czech kepada adiknya, yang aku belum mengerti artinya. Hanya di ujungnya, ku dengar Tante Irenka berkata, "Nebut Stidlevi," yang kalau tidak salah artinya jangan malu-malu. Lalu Tante Irenka bangkit dari sofa, memegang bahuku sambil berkata, "Titip adikku ya, senangkanlah hatinya." Ia jawabku sambil mengangguk. Lalu bagaimanakah Denis akan membahagiakan Anastasi adiknya Tante Irenka itu? Apakah dia akan berhasil? Kita saksikan di episode selanjutnya ya, bersambung. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.